Air. Setiap air kalau kita perhatikan dengan seksama, sifat air itu merendah atau turun atau mengikuti sesuai wadah dari hulu ke hilir. Itulah sifat air. Kalau kita perhatikan lagi, sifat air itu ketika terkena sinar matahari atau sinar panas akan menguap dan menggumpal menjadi awan putih, menggumpal lagi menjadi awan hitam, menggumpal lagi menjadi butiran-butiran air. Butiran-butiran air yang disebut turun ke bumi yaitu hujan. Air. Semua makhluk hidup pasti membutuhkan yang namanya air. Di dalam tubuh manusia ada air, di dalam kandungan tumbuhan pepohonan juga ada air, di dalam hewan entah apapun itu juga ada air. Ternyata secara sadar maupun tidak sadar semua makhluk hidup kenyataannya membutuhkan yang namanya air. Air bersih juga penting. Air kotor juga penting. Tidak tahu kebersihan air kalau tidak mengetahui bagaimana adanya kekotoran air. Lalu hal yang patut kita pertanyakan dengan seksama, air berembun. Kejadian berembun siapa yang mengangkat air itu ke atas? Dari hulu ke hilir, dari pegunungan ke sungai, dialirkan ke sungai, dari atas ke bawah, kemudian diangkat lagi oleh embun, diusung lagi oleh angin ke pegunungan, sehingga mengalirlah kembali ke hilir, ke bawah.
Lalu siapa yang mengatur semua ini? Apakah kita sempat memikirkan seperti itu? Ataukah manusia yang mengatur semua ini? Kalau manusia mengatur semua ini, tentunya sangat mustahil sekali. Manusia bisa mengendalikan, menggerakkan sesuatu, fasilitas sesuatu, yaitu menggerakkan barang lewat tangan ataupun lewat kaki ataupun dengan ilmunya manusia. Tapi manusia bisa mengendalikan tangan, kaki, dan anggota tubuh, tetapi belum saya temui manusia yang bisa mengendalikan aliran darah, detak denyut jantung, dan memompa aliran darah. Itu yang membuat saya bertanya-tanya. Ternyata darah juga terdiri dari air. Lalu siapakah yang berkuasa atas air yang mengetahui semua ini? Mungkin ini sesuatu yang rumit untuk dibicarakan, tapi ini benar-benar bukti bahwa semuanya ada yang mengatur. Air